Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang menceritakan kisah Bujang Kata. Cerita folklore yang berasal dari Merangin. Baiklah, ini adalah ceritanya. Di sebuah perkampungan terpencil di pedalaman Merangin, ada sepasang suami istri miskin yang sudah bertahun-tahun mendambakan seorang anak. Setelah berdoa sekian lama, sang istri akhirnya mengandung. Namun betapa terkejutnya mereka saat bayi itu lahir. Bayi laki-laki tersebut tidak berwujud manusia normal, melainkan bertubuh bungkuk, berkulit kasar, dan berwajah mirip sekali dengan Kata. Meskipun sedih, sang ibu tetap merawatnya dengan penuh kasih sayang dan menamainya Bujang Kata. Beberapa tahun kemudian, sang ayah meninggalkan Bujang Kata dan ibunya yang semakin tua. Meskipun penampilan buruk rupa, Bujang Kata tumbuh menjadi pemuda yang sangat santun, rajin, dan cerdas. Ia juga rajin membantu ibunya berladang. Anehnya, setiap kali Bujang Kata menanam sesuatu, tanaman itu selalu tumbuh subur dan menghasilkan buah yang melimpah, jauh melebihi ladang orang lain. Penduduk desa pun tahu bahwa Bujang Kata memiliki kelebihan tersembunyi. Ketika usianya sudah cukup dewasa, Bujang Kata bermimpi bertemu dengan 7 putri raja yang cantik jelita. Di dalam mimpinya, putri bungsu tersenyum ramah kepadanya. Terbangun dari mimpi, Bujang Kata membulatkan tekad. "Ibu," kata Bujang Kata suatu hari, "tolong pergilah ke istana Baginda Raja, sampaikan bahwa aku ingin melamar salah satu putrinya, terutama putri bungsu." Ibunya terkejut setengah mati. "Anakku, sadarlah, kita ini miskin dan wujudmu." Ibunya sedikit terdiam lalu melanjutkan kata-katanya, "Ibu takut kita akan dihukum Panjung karena dianggap menghina raja." Namun karena Bujang Kata memohon dengan sangat lembut dan penuh keyakinan, sang ibu akhirnya memberanikan diri pergi ke istana. Di hadapan raja dan ke-7 putrinya, sang ibu menyampaikan lamaran anaknya yang berwujud Kata. Mendengar hal itu, 6 putri tertua langsung tertawa terbahak-bahak dan menghina Bujang Kata. "Sampaikan pada anakmu, jangankan jadi suamiku, jadi hiasan kolamku saja dia tidak pantas," cetus putri sulung. Namun berbeda dengan kakak-kakaknya, putri bungsu yang berhati emas justru terdiam. Ia melihat ketulusan di mata ibu tua tersebut. Putri bungsu lalu berkata, "Ayahanda, jika ini memang sudah kehendak yang di atas, aku menerima lamaran Bujang Kata. Namun tentu dengan syarat." Raja yang bijaksana, meskipun kaget dengan keputusan putri bungsunya, akhirnya memberikan syarat yang mustahil. Bujang Kata harus membangun sebuah jembatan emas murni yang menghubungkan rumahnya langsung ke istana raja dalam waktu 1 malam saja. Jika gagal, Bujang Kata dan ibunya akan diusir dari wilayah kerajaan. Mendengar syarat tersebut, sang ibu pulang dengan lemas. Namun Bujang Kata justru tersenyum tenang. Malam harinya Bujang Kata pergi ke tengah ladang sendirian. Ia duduk bersila, memejamkan mata, dan merapalkan mantra atau doa yang diajarkan oleh leluhurnya lewat mimpi. Ia mengetukkan tongkatnya ke tanah sebanyak 3 kali. Seketika ribuan makhluk gaib, pelindung hutan Merangin, datang membantunya. Mereka bekerja dalam kesunyian malam, mengumpulkan emas dari dasar sungai Batang Merangin dan menyusun jembatan megah. Keesokan paginya seluruh negeri gempar. Sebuah jembatan emas murni berkilauan di bawah sinar matahari pagi, membentang dari gubuk Bujang Kata hingga ke gerbang istana. Raja dan seluruh putrinya terpangah sesuai janji. Pernikahan pun harus dilaksanakan. 6 putri tertua terbakar cemburu dan malu karena meremehkan Bujang Kata yang ternyata sakti.
Draguna. Pada hari pernikahan, saat bujang Katak berjalan di atas jembatan emas menuju istana, tiba-tiba kulit Kataknya yang kasar terkelupas dan pecah. Dari dalam kulit Katak itu muncul sesosok pemuda yang luar biasa tampan, gagah, dan mengenakan pakaian pangeran yang megah. Ternyata wujud Katak tersebut adalah ujian kesabaran dan ketulusan hati yang kini telah sirna. Putri bungsu sangat bahagia melihat suaminya, dan mereka pun hidup bahagia memimpin kerajaan tersebut dengan bijaksana setelah sang raja turun tahta. Sekian ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.